Untuk membahasnya sudah hadir di studio pendiri NII, Negara Islam Indonesia Crisis Center, Ken Setiawan. Selamat malam Mas Ken. Selamat malam. Kemudian juga ada analis kebijakan media bidang Penmas, Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Sulistyo Pujo Hartono. Selamat malam Pak Pujo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ada Wakil Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Supyadin Aris Saputra. Selamat malam. Malam, Mbak. Pak Supyadin. Ya. Saya ke Mas Ken dulu deh. Mas Ken dulu pernah lah ya kemudian percaya atau membenarkan paham-paham radikalisme untuk kemudian Anda mendirikan NII Crisis Center. Dulu tahu atau setidaknya mendapatkan informasi mengenai paham-paham radikal itu dari mana? Pertama kali ke Jakarta, jadi ikut turnamen pada saat itu pencaksilat. Berencana silaturahmi kepada kawan-kawan. Ternyata ketemu kawan di Jakarta itu yang kaget. Ternyata banyak teman Jakarta bukan hanya kerja, mereka belajar agama. Tertarik karena latar belakang saya pesantren juga, akhirnya diskusi. Dan diskusinya menarik. Akhirnya saya kalah dalam argumentasi dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan mereka. Kalah dalam argumentasi berarti biasanya mereka mengajak berdebat, kemudian Anda kalah dan harus menerima itu sebagai sesuatu yang benar. Konsekuensi kalau kita kalah, karena mereka menawarkan hari ini kita tidak berkonsep hukum Tuhan. Hari ini menurut mereka adalah undang-undangnya KUHP peninggalan penjajah Belanda. Sementara kita manusia ciptaan Tuhan harus menggunakan konsep hukum Tuhan. Yang mereka tawarkan adalah negara Islam Indonesia. Nah Mas Ken, ini penting untuk diceritakan kepada semua penonton Kompas Malam saat ini. Jangan-jangan alih-alih kita hanya diajak berdebat, kemudian ada langkah berikutnya. Setelah Anda diajak berdebat, apa langkah yang kemudian ada indoktrinisasi atau semacam apa? Ya, setelah di sana kita nggak boleh ngomong siapa-siapa karena menurut mereka ini adalah berita Muhammad. Jadi jangan sampaikan, kalau sampaikan kamu akan bernasib sama seperti Muhammad. Dicaci, dihina, dianggap kelompok sesat. Makanya kita nggak ngomong ke teman, ke keluarga dan lain-lain. Terus kita nanti setelah ini diputuskan komunikasi, lalu kita diulang terus-menerus. Sugestinya kita belajar Al-Quran. Al-Quran itu hukum Tuhan, nggak mungkin salah. Kita menolak Quran berarti kita orang kafir. Dan terus-menerus. Ini yang membuat kita kalah. Karena mereka hafal ayat-ayat potongan yang membuat kita tidak bisa membantah. Ini ayat kok gitu kan. Dan sedikit demi sedikit ternyata ayat itu dipelesetkan. Merubah rukun Islam misalnya. Sahadat diartikan bukan tiada Tuhan selain Allah, tapi tiada negara kecuali negara Islam. Barang siapa bernegara selain negara Islam, maka dia kafir, zolim, fasik. Jadi hari ini menurut mereka di Indonesia walaupun KTP-nya Islam, rajin ibadah, tapi sahadatnya menurut mereka belum sah karena masih punya dua sumber hukum. Orang Islam sumber hukumnya Quran. Sementara kita memutuskan perkara di Indonesia hukumnya undang-undang KUHP peninggalan penjajah. Ya? Jadi tidak boleh menduakan Allah. Jadi sahadatnya belum dianggap sah, makanya mereka mengatakan sholatnya tidak sah orang Indonesia. Ini juga poin penting untuk disampaikan. Bagi Anda yang kemudian sudah mendirikan NII Crisis Center, di titik mana atau di saat mana atau alasan apa yang membuat Anda merasa bahwa iya saya saat ini sudah bisa menempatkan secara tepat antara mana hukum agama dan juga hukum positif di negara kita? Ketika kita menyadari bahwa Madinah itu adalah ketika Nabi Muhammad sudah berhijrah ke sana, ada piagam Madinah. Indonesia hari ini ada Pancasila. Jadi Pancasila kesepakatan bersama yang oleh kelompok radikal ini dianggap sebagai pengganti Quran. Jadi ketika dijejerkan, ya pasti jomplang. Ini yang terjadi. Jadi ini yang tantangan kita untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pancasila bukan pengganti Quran, tapi sebuah kesepakatan bersama yang harus kita hargai, yang juga dulu dirumuskan oleh para ulama juga. Secara historis seperti itu dan sudah banyak dijelaskan oleh para tokoh. Nah, Mas Ken, Anda sekarang di NII Crisis Center, Anda melihat bagaimana ada perubahan pola, kemudian sekarang sasarannya Pak Pujo dan kawan-kawan yang berseragam, kemudian juga polanya sudah melalui internet. Anda melakukan kajian soal itu? Ya, justru sekarang kelompok ini malah radikal ini bisa melakukan aksi kapan saja dan di mana saja karena sekarang ada media sosial. Jadi belajar bom misalnya bisa lewat internet, lewat YouTube misalnya. Jadi ini yang menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat sering menggunakan ini isu, ini yang skenario. Justru mereka kelompok radikal ini semakin senang, sudah tertipu, sudah teradu domba masyarakat dengan isu-isu yang menurut mereka. Oh, ini adalah rekayasa dan sebagainya. Aksi terorisme itu tidak nyata begitu. Padahal ini adalah fakta dan terjadi. Mereka itu seperti multi level. Satu ngerekrut lima ngerekrut dan terus menerus. Setiap hari banyak anak muda yang dibodohi dengan kedok agama, tapi mereka ternyata tidak untuk
mendirikan negara Islam. Aksi terorisme itu nyata, sasarannya sekarang adalah polisi karena dianggap sebagai sebagai bentuk balas dendam karena polisi selama ini mampu kemudian meredam tindakan terorisme. Pak Pujo, apa yang sudah Anda lakukan dengan Pak Kapolri berkali-kali menyatakan ini ada leaderless jihad sekarang. Siapapun bisa jadi teroris dengan hanya belajar dari internet. Betul. Jadi kalau kita melihat fenomena lone wolf itu adalah fenomena di mana seseorang itu grown up dari radikal menjadi teroris dikarenakan belajar di internet, ya. Itu tentu saja ini fenomena baru di mana kita juga melihat perkembangannya makin meningkat terus-menerus. Oleh karena itu Pak Tito sebagai Pak Kapolri sejak awal sudah melihat fenomena ini. Oleh karena itu beliau mengembangkan 3 subsatker baru. Yang pertama adalah Direktorat Cybercrime di Barreskrim untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku ya kejahatan-kejahatan cyber, khususnya antara lain adalah kasus-kasus terorisme melewati cyber. Yang kedua adalah Direktur Krimsus ya atau Kamsus itu di Baintelkam itu untuk melakukan pelacakan kode intelijen deteksi dini terhadap tindakan-tindakan teroris secara khususnya menyangkut di wilayah-wilayah cyber. Kemudian kita juga bagaimana menghadirkan polisi di ruang publik khususnya juga untuk bagaimana kita melakukan diseminasi informasi. Udah body system yang disebut oleh Kapolri ya? Kita juga memiliki biro multimedia baru sebagai bagian daripada Difumas. Itu adalah cara-cara kita secara instrumental kita memperkuat organisasi Polri khususnya menyangkut fenomena terorisme di dunia maya. Ya, nah, gitu. Kalau Polri kemudian sudah melakukan secara internal berbagai penyesuaian dengan perubahan yang ada di internet. Nah, sekarang ada pembahasan revisi undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, Pak Supyadin. Ini sudah kemudian juga ikut dibahas dalam rapat-rapat? Ya, pada pasal-pasal awal ya, di pasal-pasal awal revisi itu sudah kita bahas tentang bagaimana mengantisipasi penyebaran ideologi radikal yang mengarah kepada terorisme. Itu sudah diantisipasi. Misalnya dia menyebarkan ideologi radikal, misalnya film-film tentang ISIS, bagaimana cara membunuh orang segala macam. Kemudian juga dia menyebarkan bagaimana teknik-teknik membuat bom. Nah, kalau itu semua yang mengarah kepada terorisme itu sudah kita masukkan. Tapi ini kan pembahasan belum selesai, karena kita terus mengikuti perkembangan. Nah, nanti kita lihat lagi dinamikanya, terutama misalnya bentuk pidananya, ancamannya, apakah ini ringan atau berat. Kalau kita dianggap ringan, ya kita tingkatkan kembali. Jadi ini DIM yang kita bahas ini kan DIM usulan pemerintah, oleh karena itu kita tetap masih berpedoman kepada DIM yang diusulkan. Nah, nanti kalau semua sudah kita bahas, kita akan balik lagi, sapu lagi dari depan. Ya, itu mekanisme kita, sapu lagi dari depan, mana yang belum tuntas. Nah itu, karena kemarin pembahasan DIM itu, kita sistemnya mana yang mudah untuk dibahas kita utamakan dulu. Yang kira-kira menimbulkan pemikiran-pemikiran yang kira-kira bakal lama gitu, kita tinggalkan dulu. Contoh misalnya, definisi terorisme, itu kita tinggalkan dulu. Masuk yang hal-hal yang sangat mudah dipahami. Nah, alhamdulillah kita sampai hari ini sudah mencapai sekitar 70 DIM. Berarti sisa 42 lagi. Kelihatannya banyak 42 DIM itu. Itu tidak banyak yang berat. Yang justru pasalnya paling cuma 5-6 pasal saja. Nah, oleh karena itu kita memahami semua ya. Kita mengikuti perkembangan itu, apa yang diinginkan misalnya Menko pemerintah, baik itu melalui Menko Polhukam maupun melalui Kapolri, kita sangat paham itu. Dan kita tidak tinggal diam, ya kita terus berkembang. Tapi sementara memang kita juga harus melihat faktanya kita sekarang dihadapi masalah. Kan tidak bisa masalah itu kita nunggu undang-undang dulu jadi nggak bisa. Oleh karena itu langkah cepat dari Polri kemudian. Langkah itu sudah benar ya. Jadi sekarang ini bagaimana faktanya bahwa setiap anggota Polri sekarang menjadi ancaman. Nah sekarang bagaimana Polri sudah melakukan yang namanya body system. Ya. Bergerak dengan body system, artinya saling merapat, saling mengawasi antara satu dengan orang lain. Itu sudah berlaku kalau dalam kehidupan prajurit
TNI sudah berlaku itu. Ada SOP-nya dan kemudian diingatkan kembali ya betul. saat Nah ini. itu jadi ini perlu dilakukan. Kemudian juga misalnya untuk menghadapi situasi ini misalnya apa? Itu efektifkan yang namanya early warning system. 1, 2 kali 24 jam tamu wajib lapor. Itu aktifkan. Kadang-kadang kita abai soal Ya, itu ya. itu. Karena Yang begitu berikut lagi ramah apa? kepada orang baru. Nah, yang berikut lagi apa? Siskamling. Karena faktanya kita lihat banyak poskamling itu bukan lagi tempat manusia berkumpul, sudah berubah jadi kandang. Saat ini kurang musiknya ya. Jadi oleh karena itu saya pikir itulah kita lakukan. Nanti kita bahas lebih detail bagaimana menghadapi Materi dunia muatannya. maya. Ya. Nah, kalau payung hukum tengah dibahas, kemudian juga penegak hukum kemudian sudah berusaha untuk menyesuaikan diri dengan segala peraturan internalnya, kemudian juga ada kami hadirkan Mas Ken untuk kemudian menceritakan bagaimana sebagai dirinya ia mampu melawan paham radikal itu. Kami akan bahas selanjutnya di Kompas Malam. Tetaplah bersama kami.